Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang lagi merayakan liburan hari ini. Senang banget kita berdua pagi ini bisa menyapa Anda lagi bersama saya Sabi Bastian. Dan juga saya Andin Wijaya. Selama 1 jam ke depan kita akan berbagi informasi yang menarik dan juga inspiratif di Jendela Negeri pagi hari ini. Ya. Tentunya juga di hari ini, ini tadi seperti yang saya bilang bahwa kita hari ini Jumat, Sabtu, Minggu libur panjang. Ya, karena hari ini memperingati Maulid Nabi ya. Tentunya juga kami mewakili kerabat TVRI, keluarga besar TVRI mengucapkan selamat Maulid Nabi tentunya untuk masyarakat yang merayakan. Betul sekali. Nah, tapi kalau ngomongin libur panjang nih Andin, biasanya kan kalau kita di kota besar gitu kan, nggak ada tempat wisata yang alam gitu kan, nggak jauh-jauh ke mall gitu ke mall kan. lagi. Kalau di mall juga biasanya nyari-nyari makanan-makanan, nggak cuman makan-makanan lokal gitu ya. Banyak di mall tuh ada makan-makanan yang luar gitu yang bisa kita coba, tapi juga nggak sedikit ataupun banyak juga makanan-makanan lokal yang menarik perhatian ya. Betul sekali, karena kalau misalnya kita berdua pergi ke mall, adalah tempat pertama yang kita tuju food court. Itu udah Ya kan? bener banget ya, itu adalah tempat pertama. Tapi ini biasanya juga selain di mall, di desa-desa tuh. Oh, kalau misalnya kita lagi tamasya keluar kota gitu ya Andin ya. Ke tempat-tempat daerah-daerah yang punya makanan khas, punya makanan yang unik, menarik. Itu biasanya menjadi salah satu incaran para wisatawan. Setuju. Tapi sebelumnya kita ngomongin makanan jadi lapar ya. Tapi ini sebelum kita membahas pagi hari ini juga kita akan hadirkan informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta nih. Ngomongin masalah desa, ini ada di Yogyakarta itu tidak hanya kawasan kota dan juga peninggalan sejarah berupa candi dan arca ini ya. Di wisatawan khususnya dari mancanegara juga tertarik nih mengunjungi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyaksikan dan juga menikmati suasana pedesaan. Nah, namanya Sentolo Kulon Progo. Ini para turis asing datang untuk berkeliling di Desa Sentolo ini tentunya dengan menaiki sepeda tua, menikmati suasana dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Seperti apa informasinya? Ini dia. Terletak di Dusun Bantar Kulon, Kelurahan Bangun Cipto, Kapanewon Sentolo Kulon Progo. Nama Toil Fish mungkin terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun di kalangan turis asing mancanegara, tempat ini begitu tersohor hingga ke benua Amerika bahkan Eropa. Saat momen high season antara bulan Juni hingga Agustus seperti saat ini, Toil Fish tak pernah sepi pengunjung. Setiap hari puluhan turis mancanegara hilir mudik mengunjungi tempat ini untuk berwisata mengelilingi desa dengan menaiki sepeda ontel tua. Mantoil, perintis sekaligus pemilik wisata Desa Toil Fish. Lelaki desa yang dulunya hanya seorang waiters di kawasan Candi Prambanan ini, kini sukses dan begitu dikenal di kalangan para agen turis asing berbagai negara, baik dari Eropa, Australia, hingga Amerika. Kecintaannya pada sepeda tua serta desa tempat kelahirannya menginspirasinya untuk membuka usaha wisata mengelilingi desa dengan menaiki sepeda sejak tahun 2007. Tak sekedar menikmati sejuk dan asrinya suasana desa, ia juga mengajak para tamunya untuk mengenal kearifan lokal yang ada di desanya. Mulai dari melihat langsung aktivitas warga desa menanam berbagai jenis komoditas pertanian di kebun atau sawah, hingga mengajak mereka melihat langsung kesibukan warga desa dalam membuat kerajinan tenun tradisional, proses membuat olahan makanan seperti tempe, emping, dan lain sebagainya. Dengan tarif 500.000 per trip per orang, Mantoil bisa mengantongi jutaan rupiah setiap harinya. Toil Fish dari tahun 2007. Menggerakkan wisata desa dengan naik sepeda tua, kearifan lokal yang perlu disampaikan, perlu diedukasikan kepada para wisatawan. Ya, kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang ada di desa itu, apa yang terjadi di desa itu, tumbuh kembang. Kemudian ya nggak jauh-jauh dari apa yang ada di kebun itu apa sih ya.
palawija, ya ada kencur, ada jahe, ada kunyit. Di sawah ya ada padi, ada jagung, ada ketela, ada cabai dan sebagainya. Itu kekayaan yang memang kekayaan di desa seperti itu, kearifan lokal yang ada saat itu atau saat ini. Tak sekedar mengenalkan desanya kepada orang-orang di berbagai belahan dunia, upaya Mantowil ini secara tidak langsung juga mampu berkontribusi dalam memberdayakan warga di sekitarnya. Tak sedikit pemuda-pemudi desa yang ia rangkul untuk menjadi tour guide, termasuk sejumlah pelaku UMKM lokal yang ia bina hingga bisa menjadi mitra usahanya. Melihat besarnya potensi pasar yang ada, Mantowil berharap semakin banyak desa-desa di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, yang bisa mengikuti jejaknya dengan membuka usaha semacam ini. Tuh, jadi ini banyak banget para wisatawan dari mancanegara yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta sambil bersepeda. Betul. Ini jadinya apa ya, kalau di Indonesia tuh kan banyak tempat-tempat yang menarik perhatian para wisatawan dari mancanegara, salah satunya tadi di daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini juga sekaligus mengenalkan ke turis mancanegara kalau Indonesia tuh aman dan juga indah ya dengan bersepeda tadi. Nah tapi Semi dan juga pemirsa, hari ini kita tidak akan membahas terkait dengan wisatawan, tapi Ya, mungkin Indonesia itu ya, Indonesia itu selain wisatawan tempat wisata, juga terkenal dengan kuliner-kulinernya yang banyak banget. Ini masih jam 7:05 bahas kuliner. Gak apa-apa, gak apa-apa, biar kamu bisa tahan-tahan Oh, ya, ya. benar. Karena kita akan membahas topik yang menarik khususnya untuk Anda yang suka wisata kuliner nih, yaitu tantangan kuliner Nusantara di era global. Nah, tahukah pemirsa bahwa menurut hasil penilaian global dari tes Atlas, ini masakan Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia dengan rating bintang rata-rata mencapai 4,7. Nah, ini sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa kuliner Nusantara ini digemari secara internasional. Betul sekali. Dan dari sisi ekonomi sendiri nih, sektor kuliner dan juga makanan Indonesia diproyeksikan akan menyumbang pendapatan hingga kurang lebih 255,38 miliar US dollar di tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 6,86% per tahunnya ya, termasuk sekitar 5% pendapatan berasal dari penjualan online atau daring. Dan hal ini menunjukkan peran signifikan kuliner Indonesia atau Nusantara terhadap perekonomian nasional. Betul, tapi tentunya Semi dan juga pemirsa, memang semua data ini menunjukkan bahwa kuliner dan produk makanan Indonesia tuh tengah mencatat momentum positif, baik dari segi reputasi rasa, betul, terus juga kontribusi ekonomi maupun kinerja ekspor nih ya. Untuk membahas lebih lanjut lagi peluang dan tantangan yang dihadapi, karena pasti kamu lapar ya, nggak sabar ya. Jadi pagi ini kami ditemani dengan narasumber selaku pegiat kuliner Nusantara, yaitu Mbak Maulia Samsa yang sudah hadir di studio TVRI. Selamat pagi Mbak Maul. Pagi Mbak Maul. Selamat pagi Mbak Andin dan Mas Semi. Ya ampun, ini Mbak Maul. Kabar baik ya hari ini ya? Baik sekali, alhamdulillah. Ini Mbak Maul pagi-pagi ke studio dari tadi, makanya Semi lapar, Andin juga lapar, karena Mbak Maul bawa oleh-oleh buat kita. Iya, dari opening kita sudah menggugah hati dengan harum-harum ya. risol ini dia ya. Tuh, ini risol dari Mbak Maul ya. Tapi Mbak Maul, mungkin sebelum kita bercerita tentang kuliner yang kuliner di era global ini ya. Ini kenapa Mbak Maul kayaknya tadi banyak banget bawa risol. Ada cerita nggak sih dari risoles adalah salah satu makanan tradisional yang pasti ya, meskipun dia diadaptasi dari Belanda ya. Yang isiannya adalah awalnya adalah daging, daging cincang, cuman sekarang ini lebih banyak variasinya. Nah, sekarang yang saya bawa adalah risoles smoked beef, mayones yang banyak disenangi oleh anak-anak muda sekarang ini gitu. Dan ada lagi tadi itu saya bawanya adalah risoles rogo ayam gitu. Wow, luar biasa ya. Di tengah-tengah globalisasi seperti ini, anak-anak muda tuh lebih mencintai makanan-makanan yang modern. Nah, akhirnya Mbak Maul di sini memperkenalkan makanan tradisional. Nah, sebenarnya apa tantangan yang dihadapi zaman sekarang terhadap anak muda yang kayaknya tuh lebih suka makan makanan junk food, terus kemudian anak-anak modern, makanan modern gitu sih, Mbak?
sebenarnya pengenalannya harusnya dari dini ya, dari dini pastinya. Cuman ini pengalaman dari anak aku sendiri. Nah, Risoles ini dia suka bawa ke sekolahannya. Gitu. Makanya dia disebut juga turis. Apa tuh? Tukang risol. Oh ya ampun, turis tukang risol ya. Jadi kayak tadi ya, turis yang tanda kutip turisnya gitu. Nah, dia itu sampai ditanya, apa sih kok enak banget gitu. Jadi tiap bawa itu selalu habis. Nah, ini kan sebagai bukti bahwa Risoles itu diterima gitu. Iya, diterima dia, apalagi di anak-anak muda sekarang ya, biasanya makanan tradisional mereka kayak ogah gitu kan. Iya, tapi dengan adanya turis yaitu tukang risol akhirnya semuanya jadi suka gitu ya. Iya, Tapi bener. Mbak Maul ini Mbak Maul kan sebagai pegiat kuliner, juru masak juga begitu ya. Ini tapi menurut Mbak Maul apa sih kekuatan utama kuliner Nusantara dibandingkan kuliner dunia lainnya? Sebenarnya kekuatan sih dari cita rasa ya, otentiknya gitu. Cuman memang kita belum mendunia karena memang bahannya juga tanda kutip ribet ya. Jajanan tradisional itu ribet dan contohnya kita bukan risol aja, rendang gitu. Rendang di tiap kota aja sudah berbeda. Rendang Jawa, rendang Padang itu juga bumbu-bumbunya memang rendang tapi bahannya pasti ada yang lebih mungkin di Jawa itu medok lebih encer, kalau Padang kering kayak gitu. Nah, itu untuk dibawa ke internasional kan juga lebih kurang ya. Dan sedangkan kalau kita lihat bahwa makanan internasional itu lebih universal dan lebih ringan, mungkin bisa dikemas lebih mudah gitu loh. Nah, untuk jajanan pasar seperti Risoles, mungkin banyak lagi ya Mbak Andin ya. Mas Emi, kita tahu bahwa Indonesia itu ada lupis, lapis, terus juga onde-onde, nah kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan saya memang orang pastry, jadi saya sebut kue-kue ya. Cuman masakan Indonesia kan kaya banget gitu. Nah, itu tantangan kita memang itu, packaging, seperti mungkin nanti dikemas seperti sarden gitu kan, bisa awet mungkin bisa sampai 1 tahun, expirednya, HACCP-nya gitu, ketahanan pangan dan kesehatannya seperti apa itu yang harus kita lebih dikuatkan. Dan tadi bahan-bahannya ya sebenarnya kalau misalkan mau dibawa keluar emang rada ribet gitu ya, kayak misalkan makan makanan kuliner yang khas Indonesia banget seperti tadi dikatakan Mbak Maul, ada rendang ya kan. Betul. Mbak Maul ini kan tadi Mbak Maul bilang Mbak Maul sudah lama nih bergelut di dunia kuliner gitu kan. Apalagi sekarang Mbak Maul di salah satu hotel di Bekasi. Mbak, kalau boleh tanya nih, kira-kira banyak wisatawan luar itu mencintai produk Indonesia, makanan-makanan Indonesia tuh makanan apa aja nih Mbak yang paling digemari oleh wisatawan luar biasanya? Rata-rata mereka suka ya, karena kita kan destinasi wisatawan ya, karena kulinernya juga banyak, jadi pasti semua dicicipin. Dari ke daerah, seumpama ke Malang, kita ada di situ bakwan Malang, terus mungkin ada sate Madura, ada tengkleng gitu ya. Di setiap daerah Indonesia sebenarnya banyak gitu loh, makanya kalau ikonik apa nih yang kita akan bawa ke internasional gitu. Wow, jadi ternyata makanan khas Indonesia itu disukai oleh berbagai macam kalangan ya. Pasti. Oke, kita tahan dulu Mbak Maul, kita juga akan mengajak Mbak Maul untuk melihat bagaimana kuliner-kuliner khas di berbagai provinsi di Indonesia, tentunya pemirsa dalam segmen reportase berikut ini. Oke, yang pertama kini kita ke Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dahulu, di mana memang kuliner ini bukan sekedar soal rasa ya, tapi juga identitas sebuah daerah. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri dikenal dengan ragam sajian khasnya yang kaya rempah dan berbasis daging. Tentu di tengah derasnya kuliner global, cita rasa tradisional ini tetap bertahan bahkan mulai mendapat tempat di hati wisatawan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama reporter Arman Patang langsung dari Sulawesi Selatan. Selamat pagi
pagi Arman. Ya, Arman. Ya, selamat pagi Semi dan Andin. Jika kita berbicara masalah Sulawesi Selatan, memang wilayah ini terkenal dengan ragam kuliner tradisionalnya. Bahkan menjadi salah satu penggerak perekonomian yang ada di wilayah ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produk domestik regional bruto dari industri makanan dan minuman pada tahun 2024 nilainya mencapai 52 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sekitar 9,28%. Dan menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi teratas di Pulau Sulawesi dan juga berada di posisi ke-8 secara nasional dalam kontribusinya terhadap perekonomian. Hal ini tentunya bisa kita lihat bahwasanya kuliner tradisional bisa menjadi salah satu bagian untuk pendorong ekonomi sekaligus juga bisa menjadi identitas bagi suatu daerah. Dari angka-angka tersebut tentunya kita bisa melihat bahwasanya memang Sulawesi Selatan dengan ragam kulinernya mulai dari olahan ikan, kemudian daging dan juga olahan lainnya menjadi daya tarik wisatawan luar daerah ataupun dari Makassar atau Sulawesi Selatan itu sendiri. Dan hal ini juga dirasakan oleh wisatawan dari Jawa Timur, Pak Henry dalam wawancara berikut ini. Sulawesi Selatan secara luas itu sangat beragam. Menurut saya itu andalan kalau kita ke Makassar itu pasti yang kita cari adalah yang pertama coto, yang kedua adalah konro. Menurut saya keunikan dari Makassar itu sendiri adalah ciri khas rasanya yang asam dan pedas. Dan dia kuliner lautnya sungguh sangat recommended dibandingkan dengan olahan-olahan laut dari daerah-daerah yang lain. Oke, tentunya tetap dipertahankan ciri khas daripada rasa itu sendiri dan dikemas secara modern, entah itu dari platingannya maupun dari proses marketingnya. Untuk proses pengolahannya dipertahankan serta dikemas dengan secara modern sehingga tidak ketinggalan dan tak lekang oleh waktu. Ya, salah satu ciri khas kuat yang ada di Sulawesi Selatan khususnya kuliner tradisionalnya adalah bahan dasar daging. Berbagai olahan seperti konro, kemudian juga sop saudara, juga ada dari beberapa palu basah dan juga beberapa olahan tradisional lainnya yang merupakan menu legendaris Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu andalan juga. Nah, salah satu yang mendapat tempat istimewa adalah konro yang terbuat dari iga sapi. Dicampur dengan rempah-rempah dan juga kluwek yang menghasilkan kuah hitam yang beraroma khas ditambah dengan daging yang lembut. Dan hal ini juga terus berinovasi untuk menarik minat wisatawan dan juga menyesuaikan selera dari para pengunjung. Hal ini diungkapkan oleh chef dari Rudok Adas dari Mercure Nexa Petara di dalam wawancara berikut ini. Itu pasti kita akan membuat dengan cara estetik dan tak lupa juga kita tidak boleh menghilangkan eksistensi dari apa yang kita olah. Contohnya dari tradisional yang kita angkat menjadi ke modern. Jadi untuk lokalnya, untuk taste-nya sendiri tidak bakalan hilang, itu pasti akan ditonjolkan. Hanya saja untuk tampilannya saja yang kita kemas lebih ke modern. Jadi yang salah satunya dari konro, ada palu basah juga kita kemas. Jadi perpaduannya lebih keren lagi dan pasti mempertahankan rasa. Kemudian ada sop saudara, kemudian juga ada seperti woku yang dimana itu taste-nya lebih kuat untuk taste dan rasa-rasanya seperti itu. Pasti kita memilih bahan yang berkualitas pastinya. Kemudian untuk mempertahankan rasanya itu yang paling konsisten dengan cara membuat resipi yang benar dan semua ikut dengan resipi yang kita buat. Ya, setelah menikmati berbagai menu tradisional yang berbahan dasar daging, kita juga akan disuguhkan dengan kudapan manis yang biasanya terbuat dari olahan pisang. Ada barongko yang lembut, kemudian ada sanggara balanda yang manis, kemudian ada juga penutup
yang menjadi andalan Sulsel juga adalah es pisang hijau yang segar. Jadi buat pemirsa yang penasaran bagaimana sih rasanya kuliner yang ada di Sulawesi Selatan, jadi mari Ki ke Sulsel, mari Ki ke Makassar, kita tunggu, kita jalan-jalan ke Sulawesi Selatan dan juga menikmati hidangan atau kuliner tradisional yang ada di wilayah ini. Arman Patang melaporkan kembali ke Semi dan Andin. Baik, Arman Patang, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita lanjut ngobrol dan juga nyicipin. Mau nyicipin? Nanti aja, Oh, nanti aja. kan lagi siaran ya. Padahal lihat, aduh pengen banget ini kayaknya gitu kan. Oke. Mbak Maul sendiri, Mbak Maul tadi kita sudah melihat laporan dari Arman Patang dari Sulawesi Selatan. Nah kalau kita lihat tadi di awal Andin mengatakan Sulawesi Selatan itu identik dengan daging-dagingannya. Iya. Ya kan. Nah ada nggak sih potensi wisata kuliner daging-dagingan ini yang bisa diangkat ke go internasional gitu Mbak? Kalau saya lihat ada ya. Kalau kita sementara ini kan ada cloud kitchen ya yang sudah ada, nggak boleh sebut merek ya, nggak dapat. Ya, nah itu kan ada salah satu makanan dari NTT ya, itu sudah cabangnya juga banyak dan itu digemari. Dari anak-anak, dari tua, semuanya dikemas dengan bowl bagus. Tadinya karena saya pernah kerja di sana dan salah satu keluarga juga join di sana dan itu namanya Seisi, Sei sapi, brandnya saya nggak sebut ya. Nah itu kemungkinannya bisa go internasional karena kan bisa di frozen gitu, terus di packaging. Nah tadi mungkin tantangan kita adalah packagingnya yang lebih apik, lebih tahan berapa lama gitu. Jadi masyarakat juga nantinya di luar akan mendapatkan sesuai dengan kualitasnya itu sih. Oke, jadi sebenarnya itu ya salah satu tantangan utama juga dari sisi brandingnya, terus tadi kualitas packagingnya gitu ya. Tundin beli mahal-mahal packagingnya jangan bagus Iya, dong. bener-bener. Tapi don't judge by cover juga Iya, ya sih. benar, itu makanya enak. Iya. Tapi Mbak Maul, bagaimana sih caranya menurut Mbak Maul sendiri ya untuk memperkenalkan kuliner Nusantara nih ke generasi muda agar tetap diminati? Sebenarnya mereka udah kenal loh makanan-makanan Indonesia Nusantara itu udah ini ya, cuman bicara jajanan tradisional itu kayaknya apa ya, mereka jauh karena tidak dikenalkan dari awal, dari dini gitu. Jadi kalau mungkin jawabannya butuh apa ya, awareness kali ya, lebih ke kesadaran keluarga bahwa Indonesia ini juga sedang tidak baik-baik saja gitu loh dengan adanya globalisasi ini gitu. Nah mereka harusnya dengan adanya globalisasi makin cinta dengan produk Indonesia. Jadi contohnya nih dari orang tua sendiri dari awal udah mengenalkan makanan yang memang lokal, tidak tanda kutip sasetan gitu loh, junk food gitu. Okay. Nah kalau kita ketahui kan dari bayi itu anak-anak dari umur 6 bulan kan mereka makanan mulai makan lunak ya. Nah kalau kita tanda kutip kita males masak gitu kan kita belinya yang saset ya dengan iklan bahwa itu bagus gitu, praktis gitu ya. Nah dengan kita perkenalkan itu mungkin lidahnya lebih terbiasa gitu, karena ini terjadi di keluarga, di anak aku, karena dari awal dia tidak mengenal yang aneh-aneh, sekecil itu dia udah doyannya itu dodar gulung gitu. Okay. Jadi sebenarnya balik lagi ya ke diperkenalkan dari keluarga terlebih dahulu ya, orang keluarga tuanya dulu memperkenalkan bahwa ini loh ada makanan-makanan tradisional. Biasanya juga pagi-pagi aku juga kalau di rumah nih suka disiapin jajanan pasar. Nah itu juga mungkin salah satu yang bisa akhirnya kita tahu juga bahwa oh iya ternyata di Indonesia tuh banyak banget makanan ataupun kuliner-kuliner tradisional. Zaman dulu kecil juga kan kadang-kadang suka lewat di depan rumah tuh ya, gitu kan, beli pagi-pagi gitu. Nah tapi sekarang kan sudah jarang. Nah Mbak Maul sendiri
kita ngomongin tentang era digitalisasi yang tadi saya katakan kan sekarang jarang tuh ibu-ibu atau bapak-bapak jual depan rumah. Kira-kira strategi marketing di digital itu yang paling tepat untuk menjual produk-produk jajanan tradisional itu seperti apa, Mbak Maul? Banyak kok anak-anak muda juga, kalau kita kan bisa sebagai food blogger ya, terus juga di IG sekarang kan pemasaran kan juga luas ya. Betul. Nah itu mereka bisa mungkin juga dengan masuk ke sinetron kali ya. Nah ini TVRI mungkin ada sinetron, nanti kita dari makanannya kita kenalkan sambil kita makan. Nah itu kan anak-anak juga lebih itu ya, lebih. Ada kita jendela rumah nih. Nah, itu salah satu. Jendela itu juga nggak apa-apa kok, misalnya ini lagi nyemil-nyemil. Iya, perkenalkan Iya dia, benar, kan? benar. Jadi kita bawa aja ke apa namanya, seperti ini gitu, acara-acara seperti ini kita bawa gitu. Oke, jadi banyak sebenarnya strategi untuk memperkenalkan makanan-makanan tradisional di zaman sekarang ya. Iya. Oke, Mbak Maul kita tahan dulu, tentunya Oke, kita siap. akan berbincang lagi dan masih banyak informasi yang menarik. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Ngobrol seru dengan beragam topik menarik dipandu host Dimar Danardono dan Shalfa Putri, ditemani narasumber inspiratif, serta performance dari bintang tamu spesial. Kabar baiknya, sekarang tuh Gen Z itu justru menyukai budaya-budaya tradisi kita. Otomatis energi di dalam tubuhnya itu kepake buat recovery. Bikin asik aja, setiap Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Jendela Negeri. Yes, kita masih akan ngobrol-ngobrol juga bareng sama Mama Maul selaku pegiat kuliner di Indonesia. Tapi sebelum ke Mama Maul, kita akan jalan-jalan terlebih dahulu nih. Kalau tadi sudah ke Sulawesi Selatan, sekarang kita akan ke Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Nah, pemirsa, di era globalisasi, kuliner Nusantara ini menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga identitas budaya dan juga warisan kuliner yang kaya agar tidak tergeser oleh gempuran makanan cepat saji yang lebih kekinian. Nah, M. Azril Nasution dari Sumatera Utara ini akan berbagi cerita mengenai tantangan apa saja nih yang kira-kira dihadapi oleh kuliner di Sumatera Utara. Selamat pagi Azril. Selamat pagi juga Semi, Andin, serta pemirsa. Oke Azril, bagaimana sih tantangan apa saja yang dihadapi oleh kuliner khususnya di Sumatera Utara? Azril, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Semi, Andin, serta pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang benar sekali di era globalisasi seperti saat ini terkait tentang eksistensi kehadiran dari kuliner Nusantara ini tengah menghadapi sejumlah tantangan. Tantangannya ini datang dari hadirnya makanan siap saji yang kiranya ini berpotensi untuk menggerus ataupun sedikit menghapus keberadaan dari eksistensi kuliner Nusantara. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa hal ini diakibatkan dengan semakin menjamurnya makanan siap saji yang menjadi tren kekinian di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan bahkan makanan siap saji ini menjadi tren kuliner internasional hingga mendominasi pasar kuliner yang ada di Indonesia. Andin, Semi, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan penyebab lainnya maka meredupnya kian eksistensi dari kuliner Nusantara ini adalah terkait tentang bahan baku yang sangat sulit ditemukan di sejumlah pasar-pasar tradisional. Dan yang paling mirisnya pula bahwa kurangnya pendidikan, pelatihan hingga pemahaman bagi generasi muda ini membuat kuliner Nusantara ini semakin dilupakan maupun tergerus atas perkembangan zaman. Dan yang tak kalah pentingnya dapat kami sampaikan Semi, Andin, dan juga pemirsa bahwa meski kita hidup di tengah globalisasi dan juga dekat dengan sophisticated teknologi, nyatanya para pelaku UMKM kuliner Nusantara ini masih saja kerap menemui sejumlah kendala seperti halnya keterbatasan akses untuk
dapat mempromosikan maupun menjajakan dagangan mereka di berbagai platform digital seperti e-commerce. Memang dapat kami informasikan mendalam jika kita berbicara terkait tentang eksistensi kuliner Nusantara ini memang semakin miris, Andin dan juga pemirsa. Namun keberadaan dari para pelaku UMKM Nusantara ini memang masih dapat diperhitungkan keberadaannya, khususnya di berbagai daerah yang ada di Indonesia dan utamanya di pasar-pasar tradisional. Namun perlu diketahui bahwa jumlah mereka ini terbatas dan biasanya mereka dapat ditemui pada festival kuliner maupun bazar makanan. Seperti halnya di kota-kota besar ini, deretan UMKM yang dijajarkan adalah UMKM siap saji, dan bahkan untuk makanan lokal ini masih sedikit tampilan ataupun deretan UMKM-nya di tengah-tengah adanya pagelaran festival maupun kuliner. Namun dapat kami sampaikan bahwa eksistensi kuliner Nusantara seperti adanya pecel, nasi urap, lemper, dan juga makanan-makanan tradisional lainnya ini masih diminati masyarakat banyak dan utamanya ini bagi para konsumennya. Terbukti Semi, Andin, dan juga pemirsa, salah seorang pengelola kuliner Nusantara yang sedang menjajakan makanan tradisional seperti urap, kemudian pecel dan juga lemper ini, ketika ia membuka dagangannya, maka dengan hitungan waktu saja sudah ludes terjual. Hal ini menandakan bahwa masakan tradisional ataupun ciri-ciri makanan tradisional seperti hal tadi ini masih sangat diminati oleh masyarakat luas. Namun perlu kami sampaikan bahwa berkat adanya viralitas dari food vlogger maupun media influencer lainnya atas mempublikasikan maupun membantu promosikan bahkan menyebarluaskan keberadaan mereka baik dari tempat penjualan, jenis dagangan yang mereka jualkan ini turut membantu para pelaku UMKM untuk dikenal lebih luas di kalangan masyarakat Indonesia. Berikut kita simak pernyataan Nabila selaku pengelola kuliner Nusantara. Kalau sekarang itu tantangannya lebih ke saingannya lumayan banyak ya sekarang untuk kue-kue basah. Apalagi soal harga, karena memang orang tahulah Nabila juga nggak murah-murah kali juga harganya gitu kan, karena menjaga konsistensinya tadi sih, karena bahan pokok tuh lumayan mahal sekali sekarang, jadi untuk mempertahankannya tuh mau nggak mau ya harga kuenya dinaikin, tapi ya insya Allah rasanya tetap sama gitu ya kan. Kalau harapannya tuh mudah-mudahan tuh lebih care lagi sama UMKM ya kan, karena di sekarang ini benar-benar UMKM ini betul-betul harus bertahan. Ya, Semi, Andin, dan juga pemirsa, di satu sisi tak jarang pula bahwa eksistensi makanan siap saji ini tentu menggerus keberadaan makanan kuliner Nusantara. Terbukti pada setiap bazar makanan ataupun festival makanan ini selalu memperlihatkan keberadaan makanan fast food ataupun cepat saji ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan makanan khas Nusantara. Namun pemirsa, Andin, dan juga Semi, perlu diketahui bagi mereka yang pecinta makanan khas Nusantara ini, khususnya makanan lokal, tak perlu khawatir karena di wilayah Sumatera Utara ini masih banyak menyediakan makanan-makanan ciri khas tradisional yang kiranya ini dapat ditemui di berbagai lokasi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tentu dapat kami sampaikan bahwa keberadaan makanan khas Nusantara ini masih digemari maupun diminati di wilayah Sumatera Utara, meski pada waktu tertentu, makan jangka waktu tertentu untuk mereka peroleh. Berikut kita simak pernyataan salah satu pecinta kuliner Nusantara. Ya, menurut saya sih untuk saat ini sudah mulai sulit ya, karena kan sekarang udah lebih banyak lagi makanan fast food ya, samping penyajiannya pun cepat ya kan, terus pun nggak ribet lah gitu kan. Ya kalau untuk saat ini sih udah sangat jarang lah makanan-makanan Nusantara ya khususnya ya. Perlulah itu dibudayakan lagi gitu kan, atau dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi supaya kita pun nggak lepas dari cita rasanya Nusantara itu sendiri.
Pemirsa, dapat kami informasikan secara detail, dan jika kita berbicara terkait tentang tantangan, ini menjadi dinamika maupun isu yang harus diberikan solusi dari pemerintah. Kiranya presensi dari isu ini adalah solusi yang harus diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku UMKM Nusantara, seperti halnya membuka ruang maupun memberi ruang kepada para pelaku UMKM ini untuk mendapatkan pengetahuan, pendidikan maupun potensi-potensi untuk dapat mempromosikan secara lebih lagi terkait tentang keberadaan kuliner Nusantaranya, agar kiranya keberadaan para pelaku UMKM ini bisa terus menjaga maupun melestarikan warisan budaya Indonesia melalui makanan khas Nusantara. Berikut kita simak pernyataan Naslindo Sirait. Kita mendorong dari sisi produk, bagaimana supaya seluruh kuliner Nusantara itu sudah harus bersertifikat halal, karena itu soal keamanan, kenyamanan, ya. Jadi orang merasa higienis, aman dan nyaman saat mengkonsumsi itu. Terkait juga soal pengembangan usaha, tentu perlu modal, pembiayaan. Jadi ada KUR dari pemerintah, tinggal bagaimana itu bisa diakses. Kami akan coba nanti mengumpulkan mereka, memfasilitasi, menjembatani aksesnya ke bank. Nah, jadi dari sisi produk, dari sisi promosi, pemasaran bisa kita juga fasilitasi, dan juga dari sisi pembiayaan. Ya, Semi, Andin, dan juga pemirsa, eksistensi dan juga presensi akan era globalisasi ini tentunya menghadirkan sejumlah polemik maupun tantangan-tantangan tersendiri terhadap keberadaan makanan Nusantara. Namun, cara untuk mengatasi hal tersebut tentunya ini adalah para pelaku UMKM ini harus melakukan upaya kolaboratif, sinergitas, bahkan integratif antara pelaku UMKM dengan pemerintah, pelaku UMKM dengan masyarakat seperti halnya generasi-generasi muda, dan bahkan pelaku UMKM ini harus berkolaborasi dengan para food vlogger, bahkan media influencer untuk dapat mempromosikan barang dagangan mereka ini agar dikenal secara nasional bahkan internasional. Karena sejatinya UMKM yang sehat untuk membawa Indonesia yang kuat. Dari Sumatera Utara kami melaporkan, kita kembali ke Anda, Semi. M. Azril Nasution melaporkan langsung dari Provinsi Sumatera Utara. Azril, selamat libur panjang dan menikmati wisata kuliner di Sumatera Utara. Oke, ini tadi kita sudah mendengar informasi dari Azril, terus juga dari Arman. Memang rata-rata tentunya makanan-makanan daerah itu sangat banyak dinikmati juga, dan tadi tantangannya adalah bagaimana untuk terus memperkenalkan makanan ini sendiri. Nah, kita juga masih akan ngobrol bersama dengan Mbak Maul ya. Mbak Maul, tapi sebelum kita nanya, ini boleh nggak sih dicobain? Oh, silakan. Boleh ya, karena aku udah siapin tisu. Jadi kamu lari ke iya, karena aku sudah siapin tisu nih. Kita mau coba ini. Nih aku bawain buat Semi dulu. Terima kasih, partner terbaik. Iya. Mbak Maul makan juga nggak mau? Oh, enggak, udah bosan ya. Udah masaknya. Ini sambil nanya, kita sambil langsung dapat dari coba. turis. Iya, kita mau turis nih. Kita coba risolnya. Kita mau jadi food blogger nih hari ini. Oke. Gimana Din rasanya, Din? Aku coba nyobain ya. Nungguin ya. Enggak. Ini enak banget. Jadi di dalamnya ada apa aja? Telur, mayonesnya pas banget tuh, ya ampun. Ini kalau saya menjadi food blogger, nih guys. Nah, gitu. Ya kan? Ini. Nah, ini dia. Jadi teksturnya tuh pas, lembut ya. crunchy, ya kan? Tapi ini beneran enak, Mbak Maul. Kulitnya beneran pas ya? enak, pas banget, dan ada crunchy-crunchy-nya. Biasanya kan kalau risol ya udah makan aja tanpa, kalau ini masih ada rasa crunchy-nya, enak banget. Tapi Mbak Maul nih, sambil kita cobain risolnya, sambil kita ngobrol lagi sama Mbak Maul. Ini sejauh ini menurut Mbak Maul bagaimana sih peran pemerintah dalam mendorong diplomasi kuliner Indonesia? Udah ada sih. Kita kan mungkin dari acara-acara lomba juga bisa didukung oleh pemerintah. Terus juga dengan pemerintahan yang di sekarang ini juga ada. Jadi dikumpulkan anggota-anggota dari ibu-ibu PKK itu, terus mereka dikasihkan
pelatihan. Jadi lebih dari pelatihan, kita diundang juga salah satu dari narasumber untuk memberikan pelatihannya. Nah, setelah itu mereka didampingi dalam memajukan produknya gitu. Seperti itu sih yang selama ini dilakukan gitu. Udah berjalan. Ya. Udah berjalan. Jadi memang ada dukungan juga ya, ya dari pemerintah. Oke, seperti yang kita ketahui kan Mbak Maul salah satu anggota juga di komunitas Indonesian Chef Association gitu kan. Nah, kalau dari sisi komunitas sendiri nih, apakah dukungan komunitas lokal khususnya yang mungkin dari Indonesian Chef Association ini sendiri ini cukup berpengaruh nih Mbak dalam menjaga eksistensi kuliner tradisional di Indonesia? Cukup berpengaruh. Karena kita kan biasanya juga ada yang seperti saya katakan tadi lomba juga. Jadi kita bisa memunculkan orang-orang yang punya cita rasa dan kreativitas tentang kuliner Nusantara ini gitu. Nah, itu mungkin nanti dibutuhkan pendampingan selanjutnya gitu. Nah, dari pemerintah sendiri juga itu yang saya ketahui mereka juga memberikan modal ya, memberikan modal untuk pegiat kuliner yang dari awal mulanya itu. Karena saya juga mulanya dari situ. Gitu. Ya. Oke. Jadi saya sudah merasakan juga. Tapi menurut Mbak Mau sendiri kan kita juga sebenarnya ada beberapa wisatawan dari luar nih yang misalnya sudah juga mengenal makanan-makanan Indonesia seperti rendang, terus juga sate, nasi goreng gitu. Nah, menurut Mbak Mau sendiri makanan Indonesia apa yang bisa cepat dikenal begitu ya di luar negeri, tentunya apa makanan beratnya atau mungkin pastry-nya gitu seperti risol, terus juga tadi jajanan-jajanan pasar yang lebih mudah lah ini, atau memang justru makanan utama yang sebenarnya bisa lebih cepat untuk dikenal di luar? Sebenarnya kalau untuk dikenal aja sih makanan kita udah dikenal ya, dengan keragamannya, rasanya juga yang enak gitu kan. Cuman untuk melangkah sampai go internasional itu tadi butuh kesiapan dari kita sendiri. Karena bahan-bahannya kan lebih kompleks ya. Tidak semudah itu di beberapa negara juga mungkin kalau memang kita di sananya memproduksi kan bahannya juga belum tentu tersedia sama gitu. Nah, juga kita makanannya Indonesia itu terlalu beragam, jadinya yang mana nih yang mau kita ambil? Saking banyaknya. Saking banyaknya. Nah, kalaupun yang saya tahu gitu, mungkin dari bumbu sambel gitu itu sudah ya. Sudah sambel udah go internasional gitu. Karena untuk pengemasan tadi lebih mudah. Lebih gitu. mudah. Tapi kalau untuk soto mungkin sate itu kan lebih PR-nya di bumbu ya gitu. Dan packagingnya gitu ya. Dan cara masak juga kayaknya kita harus tahu juga ya, nggak semua mungkin harus belajar dulu untuk cara memasaknya. Mungkin yang dibikin instan ya, saya bilang ya. Kalau kayak makanan yang dibuat instan itu kan lebih mudah gitu loh. Juga kita untuk pengirimannya juga akan lebih mudah gitu. Kayak itu bakso aci. Bakso aci. Apalagi sekarang UMKM banyak sekali bakso aci mungkin seblak. Iya betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti risol bisa ya. Iya betul dong. Ini harus beneran jadi turis nih ya. Tukang risol. Tukang risol go internasional. Turis dijinain turis gitu ya. Iya betul. Tapi kalau ngomongin UMKM nih Mbak Maul, seberapa penting pendidikan dan juga pelatihan bagi pelaku UMKM kuliner di Indonesia menurut Mbak Maul sendiri? Oh penting banget gitu loh, karena saya merasakan juga dari sananya gitu. Jadi mereka diberikan edukasi yang bagus, tapi juga pendampingannya. Jadi biasanya kan mereka ada iming-iming juga sejumlah modal atau kemudahan-kemudahan lain seperti pengurusan halal, terus ya itu tadi PIRT-nya segala macamnya kan butuh gitu. Nah, lebih-lebih lagi untuk ke hygiene sanitasinya itu yang paling penting. Jadi kualitasnya benar-benar
cukupi. Oke. Gitu. Nanti yang paling penting kualitas dan juga packaging sih emang ya Mbak Maul ya. Iya. Kalau main kuliner. Oke, Mbak Maul, ini di era globalisasi saat ini ya, tentu juga tren makanan sehat dan ramah lingkungan ini semakin kuat. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana sih kuliner Nusantara ini bisa beradaptasi tentunya dengan ataupun di era global saat ini? Dari segi apanya nih Mbak? Dari segi tentunya packagingnya atau rasanya misalnya gitu. Kan biasanya ada rasa yang khas banget nih. Oke. Untuk standarisasinya memang kita belum ya, karena kan itu tadi rendang Jawa dengan rendang Padang aja udah berbeda Beda, gitu. Mungkin risoles juga kulitnya ada yang tebal, ada yang tipis. Nah itu kan memang isiannya juga beraneka rasa gitu ya. Tapi untuk dari segi otentiknya kita bisa mempertahankan cita rasa itu pastinya dengan bahan-bahan yang berkualitas, terus juga packagingnya kita hire lah anak-anak muda yang punya ide kreativitas lebih banyak lagi. Banyak sekarang anak-anak muda yang tentunya jago-jago ya. Terus tadi kata yang Azril di Sumatera Utara libatkan food blogger gitu yang memanfaatkan media sosial juga. Jadi semuanya disentuh ya, bukan cuma satu orang doang. Oke, Mbak, apakah kira-kira ada upaya untuk mengangkat bahan pangan lokal agar tidak kalah dengan produk-produk impor yang sekarang sudah merajalela di Indonesia nih Mbak Maul? Kalau untuk kuliner Nusantara memang bahannya lokal ya pastinya. Yang dimaksudkan seperti apa ini? Oke, misalnya nih, sekarang kan produk impor sudah merajalela, bahkan ada produk impor yang menyerupai produk-produk lokal di Indonesia gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih untuk mengangkat ini otentiknya Indonesia gitu loh, gitu Mama Ul. Biar tidak diklaim apalagi nih gitu. Berarti kita harus dipatenkan nih ya, gitu. Tapi bahan-bahannya pasti kita pakai lokal. Pokoknya tentunya juga semuanya bahan-bahan lokal. Ada walaupun ada tantangan kuliner di Nusantara di era global ini, tapi tetap tadi ada dukungan dari pemerintah juga, terus juga dari berbagai komunitas gitu ya. Dan yang penting tadi dari yang terdekat dulu, keluarga nomor satu untuk rasa itu. Memperkenalkan makanan-makanan tradisional agar juga bisa selain dikenal, betul sekali di tengah era global saat ini. Wah, ini luar biasa sekali ya, Mbak Maul. Terima kasih banyak loh sudah hadir di Jendela Negeri pagi hari ini. Tentunya juga kita jadi lebih banyak tahu tentang kuliner yang mungkin sebelumnya kita cuman makan aja, tapi ternyata ada di balik itu yang kita harus juga perkenalkan ya. Betul. Terima kasih juga risolnya Mbak Maul. Dengan senang banget. Udah ya, dari tadi mau lagi coba katanya gitu. Ya udah, ini nanti kamu bisa bawa pulang, bisa Siap. Boleh, masih ada kok di belakang. Nih yang di atas masih ada. Masih ada ya. Sekali lagi Mbak Maul, makasih ya. Sehat selalu. Sama Mbak Andin dan Mas Ali. Dengan senang hati Mbak Maul. Oke, pemirsa, tentunya kita masih akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana informasi di berbagai daerah. Tentunya usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Ada kalanya hidup memanggil kita untuk pulang. Tapi tak semua yang pulang, hanya sekedar kembali. Rina, perempuan parubaya yang kisah hidupnya adalah perjalanan tentang kehilangan, pencarian, dan pengabdian.
enak ya. Udah terisi? Udah? Sampai gak bisa ngomong ya. Udah, pokoknya kalau misalkan lagi makan udah gak bisa ngomong ya. Saking enaknya ya. Oke. Ya udah kalau gitu sambil menemani kamu makan, ini aku mau kasih informasi nih, selain buat Semi juga buat pemirsa di Sulawesi Selatan, ini ada daerah puncak ataupun Gunung Latimojong yang menjadi tujuan favorit para pendaki dari berbagai daerah. Nah, tapi di balik jalur terjal dan menantangnya ada sosok pemandu yang berperan menjaga keselamatan, mengedukasi, tentunya juga hingga memperkenalkan kearifan lokal. Seperti apa perjalanan mereka dan tentunya bagaimana keseruannya? Berikut informasinya untuk Anda dan juga untuk Semi. Gunung Latimojong, puncak tertinggi di Sulawesi Selatan dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut, menyimpan tantangan sekaligus keindahan yang luar biasa. Disinilah peran seorang pemandu menjadi penting, tidak hanya menuntut arah, tetapi juga menjaga keselamatan, memberi edukasi, serta memperkenalkan budaya dan kearifan lokal kepada para pendaki. Menjadi seorang pemandu di Gunung Latimojong bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati. Setiap langkah di jalur pendakian adalah kisah panjang antara alam, pengalaman, dan tanggung jawab. Dalam segi sebuah pendakian, yang paling pertama harus kita perhatikan adalah bagaimana untuk orientasi medan. Nah, apalagi profesi kami sebagai guide wisata ya, profesi kami sebagai guide wisata trekking. Jadi hal-hal semacam itu harus betul-betul diperhatikan dari segi orientasi medan, dari kearifan lokal yang sangat perlu dijaga dalam sebuah petualangan. Dan yang terpenting adalah kerjasama dalam sebuah tim demi suksesnya sebuah perjalanan. Nah itu yang selama ini paling sering saya terapkan dalam sebuah trip perjalanan pendakian saya. Tugas seorang pemandu pendakian bukan hanya soal perjalanan fisik, ada nilai-nilai yang harus dijaga. Rasa hormat kepada alam, menjaga kebersihan gunung, serta menanamkan kesadaran bahwa pendakian bukan sekedar mencapai puncak, melainkan juga perjalanan batin. Keberhasilan seorang pemandu bukan hanya sekedar mengantarkan pendaki sampai ke puncak, tetapi memastikan para pendaki pulang dengan selamat, membawa kenangan indah dan pengalaman bermakna. Kalau tujuan di awal kan memang hanya untuk melakukan perjalanan, bahkan boleh jadi menghitung-hitung ya, menghitung-hitung sudah berapa gunung yang didaki, sudah berapa puncak yang telah dikunjungi, sudah berapa gunung yang pernah dikunjungi dan lain-lain. Perjalanan-perjalanan itu kemudian tidak lagi menjadikan sebagai tujuan, karena tujuan itu adalah ketika kita mengerti bahwa yang kita lakukan ini adalah hal yang sebenarnya sama dalam artian alam ini adalah makro dan kita mikro, sehingga ketika kita melakukan sebuah perjalanan, pada dasarnya kita menyelami diri sendiri sebenarnya. Bagi seorang pemandu pendakian, merupakan perjalanan hidup tersendiri. Disinilah kita belajar tentang perjuangan, keteguhan, kesabaran, serta menjaga dan cinta pada alam. Ya, setelah menikmati wisata alam yang ada di Sulawesi Selatan, kita akan menuju ke Sumatera Utara dan kita akan mengajak Anda untuk berwisata kuliner kembali. Nah, budidaya jamur tiram ini menjadi bisnis yang menjanjikan karena proses sangat gampang dan dapat dilakukan di lahan yang tidak terlalu luas. Namun hasilnya sangat bermanfaat dan banyak permintaan ternyata pemirsa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ini dia informasinya untuk Anda. Budidaya jamur tiram menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan, terutama bagi mereka yang tertarik pada pertanian dan agribisnis. Dengan waktu panen yang relatif cepat,
dan permintaan pasar yang terus meningkat. Budidaya jamur tiram menawarkan potensi keuntungan yang menggiurkan. Untuk memulai budidaya jamur tiram, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, mulai pemilihan bibit, persiapan media, pembuatan backlog, serta perawatan yang baik menjadikan pembudidaya dapat meraih hasil yang maksimal. Keberhasilan dalam budidaya jamur tiram sangat bergantung pada persiapan yang matang dan pemeliharaan yang konsisten. Media tanam adalah salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam budidaya jamur tiram. Beberapa media tanam yang umum digunakan untuk jamur tiram adalah serbuk gergaji, jerami, bekatul, dan lainnya. Budidaya jamur tiram adalah usaha yang menjanjikan dengan perawatan yang tidak terlalu rumit. Selain itu, jamur tiram memiliki siklus panen yang singkat, biasanya sekitar 30-40 hari setelah masa penanaman, sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang cepat dan berulang. Jamur yang dipanen dijual per kilonya Rp20.000. Untuk hasil jamur tiram bisa dipasarkan di pasar tradisional dan pasar modern. Zaman sekarang juga kan gini ya, cara pemasarannya udah bebas dari sosial media, Facebook, Instagram, jadi kayak lebih gampang memasarkan. Awalnya memang dari tahap ke tahap, dari sekarang kita menjualnya dari online banyak juga. Harapan kedepannya mudah-mudahan usahanya lebih berkembang lagi, lebih pesat, dan mudah-mudahan bisa ke mancanegara kalau bisa ya. Banyaknya permintaan jamur tiram saat ini karena selain untuk konsumsi rumah tangga, juga diolah untuk kebutuhan industri. Oke pemirsa, tidak terasa informasi budidaya jamur tiram tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jendela Negeri pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus Jendela Negeri setiap hari di jam yang sama, hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Akhirnya saya Andi Nujaya. Dan saya Bastian mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.